KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda di tahun yang sama. Selanjutnya. Nah, oke. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang atau kenapa sih diadakan perjanjian Rome-Rhine ini. Nah, kalau secara umum ini gambarannya, itu Belanda tuh nyerang Indonesia setelah merdeka, kayak dengan agresi militer Belanda II yang menyerang Yogyakarta, terus juga dia menahan para pemimpin Indonesia kan. Nah, akhirnya dia dapat kecaman. Cuman ada detailnya juga, di mana detailnya itu adalah, jadi kan pertama tuh Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dia merdeka kan, kayak proklamasi terus merdeka, dan diakui oleh beberapa negara juga. Nah, tapi pada tanggal 29 September 1945, Sekutu tuh balik lagi ke Indonesia. Nah, kenapa? Karena pada tanggal 2 September di tahun yang sama, 1945, Sekutu sama Jepang tuh udah kayak sepakat. Sekutu kayak, Jepang, lu kan udah kalah nih, tapi negara jahan lu tuh jangan dibiarin merdeka ya, status quo-in aja. Status quo itu maksudnya kayak, dia nggak boleh merdeka, tapi juga nggak dijajah gitu. Jadi kayak lempeng-lempeng aja gitu lah. Nah, akhirnya tuh Sekutu datang kan cukup-cukup ke Indonesia dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christensen. Yang datang tuh kayak ada Afne, Allied Force Netherlands East Indies, terus kayak bawahannya juga ada Nica, Sehat, sama SWPC. Nah, si Nica ini atau Netherlands Indies Civil Administration, itu dia boncengin Belanda. Kenapa dia diboncengin? Seperti yang kita tahu, itu karena Belanda tuh kayak nggak boleh datang sendirian. Karena kalau datang sendirian langsung diusir sama Indo. Karena kan dia datang, Belanda itu datang nebeng sama Nica kan. Nah, terus awal tuh kayak mungkin buat ambil senjata sama bebasin tahanan bekas Jepang. Tapi kita malah dikhianatin. Belanda itu malah kayak mempersenjatai mantan tahanan itu, dan malah kayak pengen rebut Indo lagi nih. Mungkin masih nggak ikhlas gitu loh. Kemarin kalah sama Jepang, kalau udah lama banget menjadi di Indonesia. Nah, kan perang kayak rugi di kedua belah pihak, khususnya di Indonesia. Nah, biar nggak perang mulu nih, akhirnya dibikin perjanjian Linggarjati yang udah dibahas oleh teman-teman di kelompok 1. Intinya, ada bagi wilayah gitu kan, di mana Indonesia itu yang diakui cuma Madura, Jawa, sama Sumatera. Nah, tanggal 25 Maret itu, tahun 1945 ditandatanganin kan. Udah nih, udah Indonesia rugi, malah dilanggar sama Belanda. Belanda malah melaksanakan agresi militer 1, yaitu pada tanggal 21 Juli 1947. Di situ kayak Vanmu tuh bilang, oke, kita nggak usah ikutin perjanjian Linggarjati lagi, udah kita serang aja beberapa daerah kayak Jawa Barat sama Jawa Timur. Terus ada alasan juga kenapa Belanda itu ngelanggar, gara-gara katanya ya, ada beda penafsiran antara Indo sama Belanda. Nah, karena agresi militer ini, Belanda kan kayak dapet kecaman kan. Akhirnya tuh dibuatlah perjanjian Renville yang udah dibahas sama teman-teman kita di kelompok 3. Nah, perjanjian Renville ini tujuannya kan pertama untuk menghentikan agresi militer Belanda. Nah, isinya itu intinya ya, wilayah Indonesia yang diakui Belanda itu cuma Jawa Tengah, Yogyakarta, sama Sumatera. Itu pun Sumatera kalau kalian lihat gambarnya kayak ada 2 bolong gitu yang buat daerahnya Belanda. Nah, terus tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah kekuasaan Belanda, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur. Di sini kan jelas-jelas ini makin rugi ya. Nah, walaupun begini, Belanda tuh dengan seenak penjilat itu kayak malah melanggar lagi tuh. Tanggal 18 Desember 1948, tengah malam, dia tuh kayak bilang, udahlah kita nggak usah ikutin Renville, serang lagi aja Yogyakarta. Akhirnya, puncaknya pada tanggal 19 Desember 1948, terjadilah agresi militer 2, di mana Belanda tuh kayak nyerang Yogyakarta, di mana kan jelas-jelas ya, Yogyakarta tuh dari perjanjian Renville itu punya Indonesia. Dan di saat itu juga, Yogyakarta kayak jadi ibu kota Indonesia gitu loh. Udah kan, nah nggak cuma itu, dia tuh juga kayak nangkep beberapa orang-orang penting di Indo, kayak Soekarno, Hatta, Agus Salim, sama kayak menteri-menteri gitu, terus diasingin ke luar Jawa. Nah, karena perbuatan Belanda ini, dia tuh kayak dapet kecaman pertama dari PBB. Kayak beberapa negara di PBB itu kayak mikir kayak, Belanda lu nggak ada etika banget sih, masa negara udah merdeka, terus udah ada perjanjian yang bahkan perjanjian Renville itu disaksiin oleh KTN kan, Komisi 3 Negara, tapi kok lu malah masih ngelanggar aja gitu. Itu dari PBB. Yang kedua, si Amerika ini juga meluapkan kemarahannya pada tanggal 22 Desember 1948, itu kayak kesal sama Belanda kan, dia kayak marah sama Belanda, sehingga dia itu kayak stop bantuan dana ke Belanda. Nah, sebelum itu kenapa Amerika tuh ngasih bantuan dana ke Belanda? Belanda kan sempat kayak kalah perang gitu, dimana kalau negara kalah perang kan biasanya ekonomi itu agak guncang gitu kan. Nah, di sini tuh Amerika bantuin Belanda, karena mereka kan satu sekutu gitu kan. Jadi kayak dibantuin dana-dana gitu, tapi karena Belanda ini melaksanakan agresi militer kedua yang
bikin Amerika marah, jadi Amerika kayak udahlah gue stop aja bantuanku gitu loh. Jadi akhirnya pada tanggal 4 Januari 1949 PBB itu kayak bilang ke Indo sama Belanda kayak kayak lu berdua harus ada perundingan lagi deh biar nggak gini terus gitu. Nah, Belanda sama Indo tuh kayak nerima saran dari PBB juga. Akhirnya dari usulan PBB nantinya akan terjadi 3 perundingan. Yang pertama ada Royan-Royan, yang kedua ada Konferensi Inter-Indonesia, dan yang ketiga ada Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, di sini kami akan membahas Royan-Royannya. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah pernyataan apa sih yang disampaikan dari perundingan Royan tersebut. Dan sebenarnya aku mau ngasih tahu kalau sebelumnya itu mereka udah ngejalanin berbagai macam perundingan kayak berlarut-larut gitu sampai pada akhirnya tanggal 7 Mei dia buat persetujuan. Nah, persetujuannya itu atau pernyataannya itu bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama itu untuk Indonesianya, yang kedua itu untuk Belandanya. Nah, untuk Indonesianya itu diwakili oleh delegasi itu tadi Royan, dan untuk Belandanya itu diwakili oleh delegasi yang diketuai oleh Royan, Van Royan. Nah, kalau untuk Indonesianya, yang pertama itu pemerintah Indonesia akan mengeluarkan perintah untuk menghentikan perang gerilya. Sebenarnya gerilya itu apa sih? Tadi kan sebelumnya kan kita udah pernah belajar ya, kayak ada perang Aceh, ada perang Sumbawa, Bandung Lautan Api. Nah, itu kan kayak perang yang pakai nama tempat gitu kan. Nah, kalau gerilya itu bukan nama tempat atau bukan daerah yang ada di pulau yang ada di Yogyakarta gitu, bukan. Jadi gerilya itu adalah salah satu teknik cara berperang gitu. Jadi gerilya sendiri itu dari bahasa Spanyol yang kalau diartikan itu adalah perang kecil. Jadi gerilya itu perang yang secara sembunyi-sembunyi, tapi ternyata walaupun pakai kelompok kecil juga, tapi dia lebih terbukti targetnya itu lebih fokus sama lebih efektif gitu. Nah, yang kedua itu adalah bekerjasama untuk mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban. Seperti yang tadi udah dijelasin gitu ya, ada ribut. Jadi Belanda itu yang udah diboncengin sama Amerika, terus dia malah buat kerusuhan, buat agresi militer. Nah, terus sama orang Indonesianya juga dia balas dengan ngadain perang gerilya gitu. Jadi kanan kiri itu ribut. Nah, di perundingan ini nyatain kalau misalkan Indonesia mau kerjasama untuk mengembalikan perdamaian itu. Nah, yang ketiga adalah Belanda terus serta ikut dalam konferensi Meja Bundar atau KBM untuk mempercepat kedaulatan dan tidak bersyarat kepada RIS. Nah, kemudian ada pernyataan untuk pihak Belanda. Yang pertama itu adalah pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia harus bebas dan mengembalikan Yogyakarta. Seperti yang tadi udah dibilang gitu ya, Yogyakarta sempat jadi ibu kota dari Indonesia, terus tiba-tiba Belanda datang diboncengin dan dia ngelakuin agresi dan Yogyakarta tuh dia kuasai. Nah, di perjanjian ini dinyatain kalau misalkan Belanda mau ngembaliin lagi Yogyakartanya. Yang kedua itu pemerintahan Belanda membebaskan secara tidak bersyarat kepada pemimpin RI dan tahanan politik yang ditawan dari 19 Desember 1945 yang seperti tadi udah dijelasin juga. Terus yang ketiga itu adalah pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Nah, untuk Republik Indonesia Serikatnya sendiri itu juga udah dibentuk semenjak perjanjian Linggarjati gitu. Selanjutnya pernyataan yang terakhir itu KBM akan segera dilaksanakan di Den Haag setelah Republik Indonesia itu dibalikin ke Yogyakarta. Segitu aja, boleh dibaca. Nah, selanjutnya ada siapa saja yang terlibat. Yang pertama itu ada dari delegasi Belanda yang diketuai oleh Herman van Royen. Dengan anggotanya ada Bloem, Jacob, Dr. Van, Dr. Giben, dan lainnya. Terus kalau untuk delegasi dari Indonesia-nya ada Supomo, Lemena, Latur Harhari, Akapindok Dikdo, Ali Sastromi Jojo, dan diketuai oleh Muhammad Ron sebagai pemimpin delegasinya. Lalu
perundingan ini tuh kayak dipertegas juga dengan kehadiran Bung Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, kan Belanda tuh kayak nyerang Yogyakarta gitu. Jadi didatangkanlah Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk menjelaskan sikap Sri Sultan Hamengkubuwono terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta, di mana di sini beliau berkata Yogyakarta is the Republik Indonesia atau Yogyakarta adalah Republik Indonesia. Lalu ada juga pihak ibaratnya pihak penengah yang datang, yaitu UNCI atau United Nations Commission for Indonesia yang sebelumnya bernama Komisi Tiga Negara. Tokoh-tokoh UNCI yang hadir di sini itu ada Merle Cochrane dari Amerika Serikat, Chris Lee dari Australia, dan Hermans dari Belgia. Iya, bisa dilanjutkan. Nah, tadi yang seperti Natasha jelaskan, dari tokoh delegasi Indonesia ada Muhammad Rum, Alisa Slamijoyo, Dr. Leimena, Insinyur Juanda, Profesor Pomo, dan Atwar Harhari. Untuk delegasi Belanda ada J. Herman van Rooyen dengan anggotanya seperti Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, B.J. Koets, Van Hoogstraatenden, dan Dr. Gibbon. Untuk pihak penegak ada United Nations Commission for Indonesia yang diketuai oleh Merle Cochrane dari Amerika Serikat. Perundingan ini dimulai pada tanggal 14 April 1949. Nah, pada pertemuan pertamanya itu, perundingan ini nggak membuahkan hasil. Kedua belah pihak saling menuntut dan bersikukuh dengan keinginan masing-masing. Akhirnya, Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta hadir dan membantu dalam menegaskan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949, perundingan selesai di Hotel Des Indes, Jakarta. Perjanjian ini mulai ditandatangani dan nama perjanjian ini diputuskan untuk diambil dari nama kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dari pihak Indonesia dan Herman van Rooyen dari pihak Belanda. Selanjutnya, isi dari perjanjian Rum-Rooyen. Hasil pertemuan di Hotel Des Indes di Jakarta menghasilkan kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang berisikan yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang ketiga, pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan seluruh operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang kelima, kedaulatan Republik Indonesia akan diserahkan secara utuh tanpa syarat sesuai Perjanjian Renville 1948. Yang keenam, Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan RIS dengan dasar sukarela dan persamaan hak. Selanjutnya, dampak perjanjian Rum-Rooyen bagi kondisi Indonesia pasca kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya kesepakatan pada perundingan Rum-Rooyen, maka PDRI di Sumatera memerintahkan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Isi perjanjian termasuk untuk membebaskan tahanan politik sehingga Soekarno dan Hatta bisa kembali ke Yogyakarta setelah pengasingan. Yogyakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia yang sementara. Penyerahan mandat dari Syarifuddin sebagai Presiden PDRI kepada Soekarno. Kondisi Indonesia secara perlahan mulai tenang dan stabil, serta mulai memulihkan sektor pemerintahan dan sektor-sektor lainnya. Dilaksanakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda, yang pada akhirnya menyelesaikan masalah antara Indonesia dan Belanda. Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh berkat berbagai isinya yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Indonesia pertama kali diakui sebagai negara yang berdaulat di mata internasional, sehingga bantuan mulai berdatangan untuk menyusun kembali sistem pemerintahan yang baik. Sebagai tambahan, Partai Masyumi itu adalah partai pertama yang menyetujui dan menerima baik dampak dari perjanjian Rum-Rooyen dan isinya. Pihak TNI menanggapi hasil perundingan dan dampak perjanjian Rum-Rooyen itu dengan curiga
karena mereka udah skeptis sama perundingan yang dilakukan dengan Belanda seperti pada Perjanjian Linggarjati dan latar belakang Perjanjian Renville. Secara umum, kalangan TNI tidak mempercayai hasil perundingan apapun karena Indonesia selalu berakhir dengan dirugikan. Pada akhirnya, kecurigaan TNI memang beralasan karena Belanda kembali melanggar perundingan Romroyen yang telah disepakati. Belanda menyerang jantung pertahanan Indonesia dan mencoba merebut Indonesia kembali. Penyerbuan Belanda ini yang membuat konvensi Meja Bundar segera dilaksanakan. Dampak perjanjian Romroyen tidak mencakup nasib Papua sebagai bagian dari Indonesia sehingga sejarah pengembalian Irian Barat itu masih waktunya panjang. Papua tidak diakui karena banyak alasan. Salah satunya karena Papua bukanlah daerah jajahan Belanda, padahal banyak rakyat Papua yang ingin masuk ke Indonesia. Masalah Papua itu nanti bakal dibahas di Konvensi Meja Bundar. Dampak perjanjian Romroyen ini menjadi tonggak berdirinya kedaulatan Indonesia di mata negara lain, sehingga berpeluang besar mendirikan pemerintahan yang bebas dari intervensi atau campur tangan Belanda.